Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita, mata kuliah kebijakan pendidikan, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Pada kuliah kita kali ini, saudara-saudara sekalian, mahasiswa semester 3 diharapkan mampu memahami dan menyajikan hasil studi, entah itu studi kasus atau studi literatur, tentang konsep dasar dari kebijakan pendidikan. Kita akan melakukan kegiatan perkuliahan ini sebanyak 3 kali tatap muka. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas pada tatap muka yang pertama terkait dengan konsep dasar kebijakan pendidikan itu sendiri. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ada beberapa konsep yang disampaikan oleh para ahli terkait dengan kebijakan pendidikan itu sendiri. Menurut Illow dan Prewitt, mereka berpendapat bahwasanya kebijakan itu adalah merupakan sebuah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Juga Cons dan Odell juga menyampaikan bahwasanya kebijakan adalah sebuah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan. Seringkali kita terjebak dengan beberapa istilah antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Seringkali kita memahami bahwasanya dua kata tersebut itu adalah merupakan satu kesatuan yang dalam realnya kebijakan dengan kebijaksanaan itu adalah merupakan konsep tersendiri. Jadi kebijakan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan kebijaksanaan itu tidak seperti yang pengertian dari kebijakan itu sendiri. Oleh karenanya, dari beberapa pendapat para ahli, kita bisa menggarisbawahi apa yang disebut dengan yang namanya kebijakan, yaitu satu, kebijakan itu adalah merupakan sebuah penegasan maksud dan tujuan. Juga diartikan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan dan melayani pengaruh dalam lingkup kewenangannya. Yang ketiga juga bisa diartikan sebagai suatu panduan tindakan diskresional. Juga diartikan sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan sebuah masalah. Atau juga bisa diartikan sebagai sebuah norma perilaku dengan ciri konsistensi
keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif. Dalam hal ini kita akan membahas tentang kebijakan pendidikan. Kita tidak akan membahas tentang kebijakan yang lain. Kita akan membahas yang konsep dasar dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Nugroho mengartikan kebijakan pendidikan adalah sebagai sebuah kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana Nugroho mengemukakan bahwasanya kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi sebuah keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global. Sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Ketika kita berbicara terkait dengan konsep tersebut, kita bisa memahami di negara kita ada beberapa produk dari kebijakan pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Di antaranya berdasarkan Undang-Undang 1945 dalam turunannya terkait dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 di tingkat pusat dan turunannya ke provinsi, pemerintah kota sampai ke satuan pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya kebijakan pendidikan tersebut sangat dibutuhkan. Bahkan menurut Nugroho itu menjadi sebuah kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan akan tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Ada beberapa kepentingan atau sesuatu yang sangat penting dalam kebijakan pendidikan itu sendiri. Di antaranya adalah kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena apa? Pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi kehidupan manusia baik secara individual maupun secara sosial. Kita bisa menggarisbawahi sebuah masyarakat yang punya pendidikan yang bagus dengan masyarakat yang masih bisa dikatakan pendidikannya kurang bagus. Pasti di antara mereka ada perbedaan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah atau publik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan perlu dicermati, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi kehidupan manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan pendidikan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara guna untuk membantu menentukan pilihan tepat atas suatu tindakan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu sendiri, khususnya dalam aspek pendidikan. Kita menyadari bahwasannya kehidupan ini dari waktu ke waktu mengalami kemajuan, mengalami inovasi, sehingga
dalam dunia pendidikan, kebijakan pendidikan itu sangat penting, sangat diharapkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang unggul, seperti yang dikatakan oleh Nugroho tadi dalam bukunya. Ada beberapa urgensi yang saya garis bawahi. Di antaranya yang pertama adalah kebijakan pendidikan ini menjadi sebuah pertimbangan yang saintifik, rasional, dan objektif bagi semua pembuat kebijakan. Diharapkan bagi pembuat kebijakan mempertimbangkan secara objektif agar supaya kebijakan yang dibuat itu sesuai dan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna dalam rangka untuk mewujudkan berbangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan manusia Indonesia. Jadi tidak lain dari kebijakan pendidikan yang dibuat, tujuannya adalah salah satu diantaranya adalah untuk mencerdaskan manusia Indonesia. Yang ketiga, memungkinkan tersedianya pedoman atau sebuah panduan yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan, seperti yang sudah dibuat oleh pejabat-pejabat kita, baik dari tingkat pusat, provinsi, daerah, bahkan sampai di satuan pendidikan, yang mana dengan kebijakan tersebut dapat kita pakai dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan yang kita lakukan. Yang keempat, untuk memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat. Ada 5 fungsi dari kebijakan pendidikan yang akan kita buat. Yang pertama adalah untuk mencapai ketertiban layanan pendidikan. Dengan adanya kebijakan pendidikan itu, diharapkan layanan pendidikan itu tertib dalam pelaksanaannya. Yang kedua, menjamin hak asasi setiap warga untuk mendapatkan layanan pendidikan. Bagi masyarakat kita tidak ada perbedaan, jadi mereka akan mendapatkan yang namanya layanan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, program kegiatan layanan pendidikan akan berjalan efektif. Ketika sebuah kebijakan itu sudah dibuat, insya Allah kegiatan layanan pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah dibuat di dalam kebijakan itu sendiri. Yang keempat, aktor pendidikan. Terakhir dalam mata kuliah kita, karakteristik kebijakan pendidikan. Yang pertama, suatu proses atau kegiatan sintesis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Yang kedua adalah sebagai informasi menjadi sumber utama dalam kajian kebijakan pendidikan yang akan kita lakukan. Yang ketiga, keluaran atau outputnya dari kebijakan berupa rekomendasi, pilihan, keputusan, bisa juga dalam bentuk desain kebijakan. Yang keempat, memiliki tujuan untuk memperbaiki pendidikan.
Yang kelima, memenuhi aspek legal formal. Yang keenam, dibuat oleh yang berwenang. Dan yang terakhir, karakteristiknya itu adalah dapat dievaluasi. Ini yang bisa disampaikan pada mata kuliah kita kali ini, kaitannya dengan konsep dasar dari kebijakan pendidikan. Kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.